Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anissa Bawakda dengan NIM 2022310815, mahasiswi program studi ilmu aktuaria Fakultas Saintek Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Pendanaan Pensiun oleh dosen pengampu mata kuliah Ibu Suryani Esmat MSI. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai pendanaan pensiun. Berikut adalah materinya. Pendanaan pensiun. Apa itu dana pensiun? Dana pensiun itu terbagi menjadi dua kata, yaitu dana dan pensiun, di mana dana adalah sejumlah uang atau kekayaan yang disediakan untuk dikumpulkan untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengertian pensiun sendiri yaitu kondisi atau status seseorang yang tidak lagi bekerja karena usia lanjut dan mulai menerima manfaat atau uang pensiun sebagai bentuk penghargaan atas masa kerja sebelumnya. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Adapun pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun yang menyebutkan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun pada saat telah pensiun atau pensiun kepada pesertanya. Materi selanjutnya yaitu fungsi dana pensiun. Ada 5 fungsi dana pensiun. Yang pertama yaitu menyediakan dana untuk masa pensiun. Seperti yang kita tahu, fungsi utama dari dana pensiun adalah sebagai tabungan untuk masa pensiun pada masa mendatang. Dana pensiun tersebut bisa digunakan ketika masa pensiun tiba dan penghasilan yang diterima sudah tidak stabil seperti saat masa aktif bekerja. Dengan memiliki dana pensiun, seseorang dapat mempersiapkan kebutuhan finansial pada masa tua dengan lebih baik. Fungsi yang kedua yaitu memberikan keamanan finansial. Dana pensiun dapat memberikan keamanan finansial kepada seseorang yang memilikinya. Semisal ketika seseorang sudah tidak bekerja lagi, dana pensiun ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu melindungi karyawan. Dana pensiun juga berfungsi untuk melindungi karyawan dari risiko keuangan pada masa tua. Dengan memiliki dana pensiun, karyawan dapat memastikan bahwa kebutuhan finansialnya akan tercukupi saat masa pensiun tiba. Selain itu, dana pensiun juga dapat membantu mengurangi tekanan keuangan yang mungkin muncul pada masa pensiun. Fungsi yang keempat, memberikan imbal hasil yang lebih baik. Dana pensiun biasanya akan diinvestasikan dalam berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan reksadana. Investasi ini dapat memberikan imbal hasil sehingga dana pensiun dapat meningkat. Sehingga makin lama seseorang menginvestasikan dana pensiunnya, kemungkinan makin besar pula imbal hasil yang bisa didapatkan. Fungsi yang terakhir, fungsi kelima, dapat merencanakan untuk pensiun lebih awal atau pensiun dini. Dengan mempersiapkan dana pensiun sedini mungkin dan sudah memiliki dana pensiun yang cukup, bisa memutuskan untuk pensiun lebih awal dan menikmati masa pensiunnya dengan lebih lama. Hal ini karena dana yang sudah dimiliki cukup untuk membiayai kebutuhan dan keluarga di masa mendatang. Jenis-jenis program dana pensiun. Jenis program dana pensiun ada 2, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti
atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Sedangkan untuk dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program-program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Asumsi-asumsi aktuaria pada dana pensiun. Asumsi-asumsi aktuaria pada dana pensiun ada dua, yaitu asumsi demografis dan asumsi finansial. Asumsi demografis berkaitan dengan karakteristik dan perilaku peserta program dana pensiun, di mana tujuannya adalah untuk memperkirakan bagaimana perubahan populasi peserta, misalnya apakah meninggal dunia, pensiun, atau berhenti bekerja, sehingga akan mempengaruhi kewajiban dana pensiun di masa depan. Adapun jenis-jenis asumsi demografis yang pertama yaitu tingkat mortalitas atau tingkat kematian, di mana ini digunakan untuk memperkirakan harapan hidup peserta setelah pensiun. Semakin tinggi harapan hidupnya, maka semakin lama dana pensiun yang harus dibayarkan. Kemudian yang kedua yaitu usia pensiun. Usia pensiun merupakan estimasi umur saat peserta pensiun dan mulai menerima manfaatnya. Misalnya, jika usia pensiun diperkirakan 58 tahun, maka semua manfaat dihitung berdasarkan umur tersebut. Yang ketiga, tingkat cacat. Estimasi seberapa banyak peserta akan mengalami kecacatan sebelum mencapai usia pensiun. Hal ini penting karena beberapa program pensiun memberikan manfaat bagi peserta cacat. Yang keempat yaitu tingkat turnover atau perpindahan kerja atau resign, di mana hal ini menggambarkan proporsi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun. Tingkat ini berpengaruh karena peserta yang resign biasanya menerima manfaat lebih kecil atau tidak penuh. Adapun asumsi finansial. Asumsi finansial ini digunakan untuk memperkirakan nilai ekonomi masa depan. Jenis asumsi finansial ini sangat krusial karena mempengaruhi nilai sekarang dari kewajiban pensiun atau present value of future benefit. Adapun jenis-jenis asumsi finansial, yang pertama yaitu tingkat diskonto atau discount rate, di mana merupakan tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari pembayaran manfaat pensiun di masa depan. Semakin rendah tingkat diskonto, semakin besar kewajiban sekarang yang harus dicatat. Yang kedua, tingkat kenaikan gaji. Tingkat kenaikan gaji ini dipakai untuk memperkirakan gaji peserta di masa depan, karena manfaat pensiun biasanya dihitung berdasarkan gaji terakhir atau rata-rata gaji. Kenaikan gaji tinggi akan meningkatkan kewajiban dana pensiun. Yang ketiga, tingkat inflasi. Tingkat inflasi sangat berpengaruh terhadap penyesuaian manfaat dan kenaikan gaji secara real. Jika manfaat pensiun disesuaikan dengan inflasi, maka kewajiban dana pensiun juga meningkat. Yang keempat, tingkat hasil investasi atau expected return on plan asset. Ini digunakan untuk memperkirakan pertumbuhan aset dana pensiun dari hasil investasi. Jika hasil investasi lebih tinggi dari kewajiban, maka kebutuhan pendanaan bisa dikurangi. Fungsi-fungsi aktuaria. Fungsi-fungsi aktuaria ada 4. Yang pertama yaitu fungsi survival. Fungsi survival atau fungsi kelangsungan hidup merupakan suatu fungsi yang menunjukkan peluang hidup seseorang karyawan akan tetap bekerja selama masa kerja aktif sampai waktu yang diperbolehkan pensiun. Yang kedua yaitu fungsi bunga. Fungsi bunga digunakan untuk mendiskontokan suatu pembayaran yang akan datang ke waktu sekarang.
Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi gaji. Gaji adalah suatu bentuk pembayaran periodik yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerjanya yang dinyatakan dalam kontrak kerja. Gaji dapat dihitung dengan mempertimbangkan kenaikan gaji dan masa kerja. Formula ini disebut fungsi kenaikan gaji. Selanjutnya yaitu fungsi manfaat. Fungsi manfaat merupakan fungsi yang digunakan untuk menentukan besarnya manfaat pensiun yang akan diterima peserta pada saat pensiun. Ada 3 fungsi manfaat. Yang pertama ya, besar manfaat pensiun dapat dihitung berdasarkan pendekatan gaji. Yang pertama yaitu manfaat pensiun berdasarkan gaji akhir. Yang kedua yaitu manfaat pensiun berdasarkan rata-rata gaji selama bekerja. Yang ketiga yaitu manfaat pensiun berdasarkan rata-rata gaji selama N tahun terakhir. Cara menghitung iuran dan kewajiban dana pensiun. Yang pertama yaitu menghitung iuran normal dengan menggunakan rumus NC berpangkat R indeks X atau iuran normal sama dengan 1/R dikurang E dikali BR anuitas indeks R. V berpangkat R dikurang X dikali R kurang XP indeks X berpangkat T, di mana PVFB berpangkat RX itu sama dengan BR V berpangkat R dikurang X dikali R dikurang XP indeks X berpangkat T anuitas R. Kemudian untuk menghitung kewajiban dana pensiun atau kewajiban aktuaria dana pensiun dengan menggunakan rumus AL berpangkat R indeks X atau kewajiban aktuaria sama dengan X dikurang E per R dikurang E dikali BR dikali indeks R dikurang X P indeks X berpangkat T V berpangkat R dikurang X dikali anuitas R, di mana PVFB berpangkat R indeks X sama dengan BR dikali V berpangkat R dikurang X dikali indeks R dikurang X P indeks X berpangkat T anuitas R, di mana untuk keterangannya R sama dengan usia pensiun, E adalah usia mulai kerja, X adalah usia saat ini, dan PVFB berpangkat R indeks X sama dengan nilai sekarang manfaat pensiun. Contoh perhitungan iuran dan kewajiban aktuaria dana pensiun. Peserta jenis kelamin laki-laki menjadi peserta berusia 27 tahun, usia pensiun 57 tahun. Perhitungan dilakukan saat peserta berusia 28 tahun dengan nilai manfaat pensiunnya sebesar Rp3.436.452,5999. Hitunglah iuran normal dan kewajiban aktuarianya pada saat peserta berusia 28 tahun. Adapun penyelesaian yang pertama yaitu melakukan perhitungan iuran normal, di mana diketahui pada soal untuk usia pensiunnya itu R sama dengan 57 tahun, usia saat ini yaitu 28 tahun atau X-nya sama dengan 28 tahun, E atau usia bekerja yaitu 27 tahun dan PVFB-nya sama dengan Rp3.436.452,60, di mana selanjutnya kita akan melakukan substitusi pada rumus iuran normal yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana rumusnya yaitu NC berpangkat R indeks X sama dengan 1/R dikurang E dikali BR anuitas R V berpangkat R dikurang X dikali indeks R dikurang X P indeks X berpangkat T. Karena nilai sekarang manfaat pensiun itu sama dengan BR dikali anuitas R V berpangkat R dikurang X dikali indeks R dikurang XP indeks XT. Jadi kita bisa ubah
NC berpangkat RX sama dengan 1/R dikurang E dikali PVFB berpangkat RX. Selanjutnya kita sisa mensubstitusikan ke dalam rumus iuran normal untuk usia saat ini 28 tahun sampai pensiun 57 tahun sama dengan 1/57 dikurang 27 dikali 3.436.452,60 rupiah sama dengan 114.548 rupiah. Jadi untuk iuran normal pada usia 28 tahun yaitu 114.548 rupiah. Selanjutnya yaitu perhitungan kewajiban aktuaria dana pensiun, di mana pada soal juga kita sudah ketahui bahwa usia pensiun R sama dengan 57 tahun, usia saat ini yaitu 28 tahun, dan E usia bekerja yaitu 27 tahun, dan nilai sekarang manfaat pensiun atau PVFB-nya yaitu 3.436.452,60 rupiah. Hitung dengan menggunakan rumus kewajiban aktuaria dana pensiun. AL berpangkat R indeks X sama dengan X dikurang E per R dikurang E dikali BR anuitas indeks R. V berpangkat R dikurang X dikali R dikurang X P indeks X berpangkat T. Di mana sama seperti sebelumnya karena kita sudah mengetahui PVFB-nya atau nilai sekarang manfaat pensiunnya, kita substitusikan ke dalam rumus di mana kewajiban aktuaria AL-nya untuk usia saat ini 28 tahun pada usia pensiun 57 tahun sama dengan 28 dikurang 27 per 57 dikurang 27 dikali 3.436.452,60 rupiah, hasilnya sama dengan 114.548 rupiah. Jadi, perhitungan kewajiban aktuaria dana pensiun untuk usia 28 tahun yaitu 114.548 rupiah. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.